Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. 5 keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Al-Quranul Karim adalah pedoman hidup umat manusia, walaupun yang mengambil manfaat hanyalah orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Begitu banyak hikmah dari mempelajari dan memperbanyak membaca Al-Quran. Pertama, mendapatkan pahala yang sangat banyak, di mana satu huruf diberi balasan dengan 10 kebajikan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa seluruh Al-Quran menurut sebuah literatur berjumlah 325.015, yang berarti satu kali hatam Al-Quran mendapatkan nilai pahala kebajikan kelipatan 10, yakni 3.250.150 huruf. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Tentu untuk meraihnya, kita harus berusaha memperbanyak membaca Al-Quran, baik sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau bahkan 3 bulan sekali. Bahkan banyak di antara ulama Al-Quran yang mampu menghatamkan Al-Quran setiap minggu sekali. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, mempelajari isi kandungan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab Al-Quran, dan Allah merendahkannya kaum yang lainnya yang tidak mau membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Secara logika dapat kita pahami bahwa orang-orang yang membaca dan mempelajari isi kandungan Al-Quran dan berusaha mengamalkannya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang membaca Al-Quran berarti orang-orang yang selalu dekat dengan Allah. Bahkan membaca Al-Quran merupakan bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami hormati. Ketiga, mendapatkan ketenangan jiwa atau hati yang sangat luar biasa, di mana setiap ayat Al-Quran yang dibacanya akan mendatangkan ketenangan dan ketentraman bagi para pembacanya. Sebagaimana diterangkan dalam surah Al-Isra ayat 82. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi obat segala macam penyakit kejiwaan, sehingga para pembaca Al-Quran, bahkan orang-orang yang mendengarkan bacaannya, mendapat pula ketenangan jiwa. Yang keempat, mendapatkan syafaat atau pertolongan pada hari kiamat. Hal ini dijelaskan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim. Bacalah Al-Quran oleh kamu sekalian, karena bacaan Al-Quran yang dibaca ketika hidup di dunia ini akan menjadi syafaat atau penolong bagi para pembacanya di hari kiamat nanti. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran ketika nafas masih menyertai kita dan denyut jantung masih bergerak, karena bacaan Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong bagi para pembacanya di hari kiamat nanti. Dikala manusia banyak yang sengsara dan menderita. Yang kelima,
akan terbebas dari aduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti, di mana ada beberapa manusia yang diadukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Jadi perbanyaklah membaca Al-Quran. Luangkan waktu sisa-sisa kehidupan yang Allah berikan untuk memperdalam ajarannya. Jangan disia-siakan, karena Al-Quran akan mengantarkan kemudahan kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sakaratul maut. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Itulah 5 keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.